setelah kemarin kita sudah bahas, kemarin kita udah bahas masalah keamanan dari sistem informasi. Sekarang kita akan memahami bagaimana manajemen data dan arsitektur data itu sendiri. Oke ya. Oke. Pentingnya manajemen data. Ya. Definisinya adalah yang disebut manajemen data itu adalah proses. Perlu digarisbawahi. Kalau kita bicara tentang manajemen, artinya di dalamnya bentuknya adalah proses. Mau manajemen sistem informasi, mau manajemen keuangan, dan lain sebagainya, pasti di dalamnya terdapat proses, itu pasti. Nah, proses apa? Kalau untuk manajemen data, proses yang dilakukan adalah proses strategis untuk mengatur, menyimpan, mengakses data secara efektif, terstruktur, dan aman. Ini harus digarisbawahi semua. Kenapa harus digarisbawahi semua? Karena enggak, bahasanya kalau hilang salah satu, bisa dikatakan manajemen yang nggak baik, atau bisa dikatakan bukan manajemen bahkan. Ya, contoh misalnya, mengatur di dalam manajemen data harus ada. Kalian mainan di pemrograman SQL mengatur data itu dengan cara namanya ngatur data, ada yang namanya create, update, delete. Itu ngatur data. Atau yang lainnya alter tabel dan lain sebagainya. Itu ngatur data, teman-teman. Datanya harus ada 5 atribut. Atribut pertama ada name, atribut kedua ada nama, atribut ketiga ada alamat, atribut keempat ada jenis kelamin, dan seterusnya. Itu ngatur. Kalau nggak diatur, data yang masuk sembarangan. Dan mengatur juga bukan hanya masalah sudah dimasukin datanya udah gitu aja, enggak. Tapi termasuk di dalamnya memaintenance data, memproses data buat menjadi sebuah informasi. Itu pun termasuk ke dalam mengatur, teman-teman. Ya. Lalu yang berikutnya menyimpan, udah jelas ya, data. Nggak mungkin ada data kalau tidak ada sesuatu yang disimpan. Aneh. Kalau misalkan sesuatu nggak pernah kita simpan tapi ada datanya gitu ya. Itu sesuatu yang aneh. Terus mengakses dengan cara yang efektif. Kalau dibilang akses dengan cara yang efektif, artinya saya sudah bilang, efektif itu parameternya banyak. Mulai dari waktu, kemudian sumber daya, itu termasuk. Kayak akses data yang paling gampang aja otomatis dari sisi waktu dan dari sisi ketepatan. Cepat nggak akses datanya, dan tepat nggak data yang pengen diminta. Ya. Lalu berikutnya adalah terstruktur. Kalian apa pernah lihat sebuah penyimpanan data nggak terstruktur? Pusing nggak terstruktur. Data mahasiswa ada data nilai di data mahasiswa. Aneh. Struktur harus jelas. Makanya di pemrograman database kalian bikin yang namanya desain. Ada mata kuliah namanya desain database kan? Dapat nggak? Pemrograman SQL. Kalian di sana belajar kan bagaimana menyusun sebuah data itu agar terstruktur bentuknya. Urutannya. Sebenarnya kalau pengen diruntut lebih jauh lagi, urutan dari sebuah atribut itu adalah seberapa penting atribut tersebut. Baru ke yang seberapa nggak penting atribut tersebut. Nah, bikin atribut tuh sebenarnya ada tatanan caranya. Alamat dulu atau nomor handphone dulu, nama dulu atau nomor KTP dulu. Itu sebenarnya ada tatanannya sebenarnya. Tapi di SQL nggak, bikin aja. Ya, nggak dilihat pentingnya mana data. Karena dilihat dulu pentingnya mana. Coba kalian lihat KTP kalian. Yang paling besar dan paling atas apa tulisannya? Data yang paling besar dan paling utama dilihatin adalah nomor induk kependudukan kalian. Coba di situ alamat. Bingung kan? Karena yang paling penting dan paling utamanya itu dari sebuah KTP yang nomor induknya, bukan alamatnya.
Kebayang ya maksudnya? Nomor 2 ada nama di sana. Kenapa nama dulu, bukan tanggal lahir dulu? Ya kan? Apa nggak dipikirin itu sebenarnya ada apa namanya? Ada perhitungannya. Mana data yang penting, mana atribut yang penting didahulukan ketimbang atribut yang belum penting nantinya. Bayang ya, maksudnya ya. Itu harusnya di desain database itu dipelajari. Seberapa penting data. Kenapa sih nggak jenis kelamin paling atas tiba-tiba ditulis laki-laki gitu? Ya, bayang ya sampai sini ya. Dan yang kedua aman. Berikutnya adalah aman. Kenapa dibilang aman? Ya udah dibilang dari kemarin, data itu boleh diakses dengan orang yang dia punya autentifikasinya dan dia orang yang punya otorisasinya. Artinya, dia punya wewenangnya untuk akses data tersebut dan dia memang orang yang tepat untuk mengakses data tersebut. Kalau kita bicara otorisasi, artinya wewenang. Kalau bicara autentifikasi, berarti orang yang tepat. Kebayang ya? Harus aman. Coba kalau misalkan bukan KTP-mu deh, yang gampang aja, data KTP-mu saya pakai. Saya berhak nggak pertama dari otorisasi dulu? Nggak berhak. Dari yang kedua, dari autentifikasinya. Saya orang yang tepat bukan orang untuk menggunakan KTP kamu. Data harus aman juga. Lalu yang berikutnya, kenapa pentingnya manajemen data? Manajemen data itu vital. Kenapa saya bisa bilang vital? Kalau datanya nggak di-manage dengan baik, maka keputusannya ada dua, teman-teman. Efeknya ada dua. Bisa menghidupi sebuah organisasi atau bisa bikin mati organisasinya. Kalau sekarang nggak ada yang tidak based on data. Benar? Saya kasih gampang aja deh. Kalau manajemen yang nggak baik, kalian selama 3,5 tahun kuliah, pada saat kalian beres skripsi, udah beres di skripsinya, pengen terima transkrip nilai, datanya lupa, nggak tahu taruh di mana, nggak di maintenance dengan baik. Kira-kira, Hah? Kan bunuh diri kalian 3,5 tahun kuliah, nilainya hilang. Kalau nggak di-manage dengan baik, itu saya kasih gambaran yang paling simpel aja. Kan? Nah, makanya manajemen data itu penting. Intinya bisa bikin mati perusahaan, bisa bikin hidup perusahaan. Data tuh. Kalau lebih jelasnya lagi, di dalamnya lagi bisa mendukung keputusan perusahaan untuk memajukan perusahaan seperti apa, atau malah bikin perusahaan jadi lebih mundur keuntungannya. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi, misalnya produksinya lebih efisien, atau jasanya bisa lebih efisien lagi, gitu ya. Bisa dapat keunggulan kompetitif. Nah, kalau misalkan manajemen yang nggak baik, ini semua hilang, Mas. Mati perusahaannya. Bangkrut, selesai. Ya, makanya sekecil data. Makanya saya tekankan ya, sekecil apapun datanya, di-manage dengan baik. Itu penting. Nggak usah jauh-jauh deh, mulai dari device kalian sendiri. Nggak usah ke device yang lebih besar, server dan lain sebagainya. Manajemen data diri kalian sendiri deh, di laptop, di handphone, itu pun penting. Ya. Oke, berikutnya. Komponen di dalam arsitektur data terus ada apa aja? Yang pertama ada sumber datanya. Kemarin dibilang ya, sumber datanya bisa banyak. Ada sumber data internal, ada sumber data eksternal. Ya kalau bicara sumber data internal eksternal, banyak faktor lagi. Bisa kita ambil dari database internal, kita bisa ambil dari database eksternal yang bentuknya open source. Dan kita punya misal, atau aplikasi si perusahaannya, atau dari sensor misalnya. Kalau misalnya alat yang kita pakai itu bentuknya adalah device, misal kayak device IoT dan lain sebagainya. Kayak model, saya kasih contoh aja,
dari sensor itu, saya kasih contoh yang simpel, dari sensor itu ada sensor parkir. Sensor parkir sebuah lapangan parkir, sebuah tempat parkir, dia punya sensor parkir. Jadi pada saat tempat parkir tersebut, misalkan lantai 1, nomor 1, sudah terisi, maka sensornya akan ngedetek udah ada mobil. Artinya not available. Itu contoh data yang didapatkan dari sensor. Ya, sama. Oke, yang berikutnya ada yang disebut dengan gudang data. Kalau gudang data itu adalah sistem terpusat yang untuk menyimpan dan mengelola historis data yang besar. Tapi kenapa saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan gudang data? Data warehouse itu sebenarnya sudah nggak terlalu dibutuhin. Kenapa saya bilang data warehouse sudah nggak terlalu dibutuhin? Ngapain kita taruh di satu gudang kalau kita bisa taruh di cloud? Bahasanya gini deh, saya kasih simpel aja. Server IGMI itu masih modelnya warehouse. Masih dalam satu device, ditaruh di gudang yang satu. Modelnya belum cloud. Kerendam banjir, bubar datanya. Bubar datanya. Kalau kerendam banjir. Orang kasarannya ruangannya di gudang deh. Gudangnya kebakaran, barang hilang semua nggak? Berkas-berkasnya hilang semua nggak? Beda ceritanya kalau misalkan si gudang tersebut kita sebar di beberapa tempat. Pada saat satu gudang kebakaran, gudang yang lain bisa diakses nggak? Makanya untuk data warehouse itu untuk sekarang itu sudah jarang dipakai. Makanya Google, AWS, Alibaba itu sudah mengembangkan modelnya adalah data warehouse tapi bentuknya adalah cloud. Dipecah. Bukan lagi terintegrasi dalam satu lingkungan, artinya nggak terpusat. Ya udah lagi nggak terpusat. Udah nggak zaman deh sekarang model penyimpanan terpusat tuh bahaya. Ya udah jarang banget. Sekarang zamannya mainannya modelnya peer to peer. Orang per orang. Kalian pernah zaman kalian pernah nggak sih ngedownload sesuatu pakai aplikasi yang namanya torrent? Pakai torrent pernah? Nah, itu bentuknya peer to peer. Jadi nggak harus satu server nyala, kecepatan downloadnya ditentukan dari banyak orang yang online. Kenapa kok bisa kecepatan downloadnya ditentukan dari banyak orang yang online? Karena misalnya di daerah Cirebon ada 10 orang yang online dan dia punya filenya yang mau kita download nih. Pada saat kita download, otomatis 10 orang ini melakukan upload. Sebenarnya pengguna si aplikasi torrent ini yang 10 tadi itu dia melakukan upload. Kita lakukan download. Makanya cepat. Karena ada 10 orang yang aktif. Tapi pada saat laptopnya dia mati atau komputer dia mati, sisa tinggal 2 orang misalnya yang masih nyala, yang masih online. Kecepatannya akan berkurang. Karena availability-nya hanya 2. Bayang ya, itu contoh peer-to-peer. Sekarang udah banyak yang model peer-to-peer kayak gitu. Sekarang sistem udah dirancang untuk peer-to-peer. Jadi bukan lagi integrated. Satu server pusat, enggak. Tapi orang yang memakainya adalah server itu sendiri. Yang paling simpel tadi, aplikasi torrent tadi. Oke, yang berikutnya adalah danau data. Danau data ini adalah tempat penyimpanan yang namanya danau ya. Tempat nyimpan udah aja, bruk aja udah. Udah asal simpan aja dulu di sana. Nanti baru diolahnya. Yang penting ada simpen aja dulu. Ada ruangan untuk nyimpennya. Sekarang danau data itu dulu masih awam ya dengarnya ya. Masih awam ya danau data. Sekarang danau data udah banyak dipakai. Data apa aja masuk aja dulu situ. Nanti masalah dipakai atau enggaknya baru urusan ntar. Kenapa danau data dipakai? Ini karena udah nggak nampung lagi. Orang bingung melakukan manajemen datanya. Karena data di dunia udah terlalu banyak. Udah yang penting simpan dulu aja deh. Jangan sampai hilang dulu datanya. Nanti kita ambil dikit-dikit untuk kalau kita pengen olah.
Akses data sekarang udah miliaran dalam hitungan menit di seluruh dunia, miliar. Kamu kalau nyekrol Excel miliar juga 2 hari nggak beres. Coba nyekrol Excel sampai 2 miliar gitu. 2 hari nggak beres, Mas. Banyak berarti kan? Sangat, sangat. Oke, yang berikutnya adalah sistem manajemen datanya. Nah, sistem manajemen datanya ini adalah yang ngatur, yang nyimpen, yang akses. Siapa sistem manajemen data di sini? Ya device yang mau kita pakai. Termasuk hardware-nya, software-nya, perangkat environment-nya, termasuk di sana. Ya. Oke. Terus life cycle-nya gimana? Life cycle dari manajemen data itu adalah yang pertama, datanya dulu dikumpulin. Kita himpun datanya tuh. Tapi perlu diingat kemarin, udah dibilang bahwa kita menghimpun data harus dari source atau dari sumber daya yang benar. Jangan menghimpun data dari sumber daya yang nggak benar. Kita cek dulu kredibilitas sumber daya tersebut. Ya. Lalu yang berikutnya dibersihin datanya. Yang namanya dibersihin, Pak, ngambil pusing, delete aja udah. Yang namanya dibersihin, barangnya ada nggak? Kita bahasanya nih, ngebersihin motor. Motornya apa bodi motornya kita ganti? Kita delete karena kotor. Spion lu kotor, apa spionnya diganti karena kotor? Ya kalau konsepnya model delete aja, Pak. Motor kotor di delete motornya. Buang, ganti motor baru. Konsepnya kan nggak gitu. Artinya pembersihan data, konsepnya pembersihan itu artinya kalau ada yang kotor kita bersihin. Bukan dibuang toh. Bener nggak? Artinya kalau ada data yang nggak benar, kita bersihin, kita cek. Misalnya data yang nggak benar tuh misalnya harusnya nama diisi angka. Harusnya nomor handphone diisi nomor rumah. Nah itu kita beresin. Apakah datanya dihilangkan? Enggak, kita cari tahu. Kalau bisa kita cari tahu data yang benernya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kita cek ada data yang apa namanya? Ada yang anomali enggak datanya? Ada data yang cacat apa enggak? Kalau ada ya harus kita bersihkan. Kita baikin agar datanya benar bisa dipakai. Lalu yang berikutnya transformasi data. Kalau transformasi data ini misal Pak, transaksinya itu terlalu besar. Rentang transaksinya dari Rp1.000 sampai ke 8 miliar. Rentangnya gede nggak? Rp1 ke 8 miliar. Kalau dibuat grafik, buset, segini susah. Nggak nyampe segini. 1.000 ke 8 miliar. Caranya gimana biar bisa mudah untuk dibuat grafik dan diolah? Kita lakukan normalisasi. Rentangnya kita perkecil dari 0 sampai 10 saja. Nanti tinggal kita kasih keywordnya atau dari 0 sampai dari 8 miliar ya. Kita kasih rentang dari 0 sampai 8. Kalau yang 1000 berarti 0,0001, 0,00001. Kalau yang 8 miliar berarti 8. Kan gitu. Simpel aja. Itu akan lebih mudah kan? Tapi rentangnya nggak terlalu gede. Segini, nggak usah segini. Setengahnya ini kita bikin grafik. Masuk. Bayang ya maksudnya ya. Lakukan transformasi. Tergantung apa yang mau diolah. Ya, tergantung apa yang mau diolah. Atau misalkan data mahasiswa, Pak. Data mahasiswanya ada 40. Udah, jadiin nomor aja. Nama si A jadi 1, si B jadi 2, si C jadi 3, dan seterusnya sampai 40. Boleh kayak gitu? Silahkan, nggak masalah. Kalau memang itu dibutuhkan dalam melakukan analisanya. Lalu yang berikutnya adalah penyimpanan datanya. Nah, kalau udah bener-bener oke nih data, simpen dulu. Analisa data yang sudah jadi, dataset yang udah jadi, simpen dulu. Jadi dataset yang bersih. Jangan nggak disimpan. Ini banyak banget mahasiswa yang ini sebenarnya manajemen life cycle dasar loh ini.
Banyak banget mahasiswa pas lagi skripsi, mana dataset yang udah bersihnya? Nggak disimpan. Baru skripsi aja udah nakal. Nggak mau ngikutin manajemen data life cycle yang benar. Apalagi nanti kerja. Ya udahlah, yang penting kerjaannya beres. Bahaya kalau gitu ceritanya. Tadi dibilang, perusahaan bisa mati gara-gara tingkah laku seperti itu. Mana ada sih orang yang mempekerjakan orang yang model kayak gitu, malah bikin mati perusahaannya? Nggak ada lah. Ngapain? Gara-gara lu perusahaan gue mati, mending gue gak kasih kerja lu. Kan gitu. Kan gitu. Bener gak? Ya kan ya. Makanya jangan nggak disimpan. Disimpan dulu data yang udah benernya. Karena data yang bener ini kita bisa pakai analisa bukan cuma satu kali. Kita bisa lakukan analisa bahkan bisa sampai 10 kali lakukan analisa. Kalau datanya dihilangin, sekali analisa udah bubar. Kita sekali analisa datanya udah bubar untuk cuma sekali pakai itu doang. Padahal kita membutuhkan sampai 10 kali analisa misal. Kalau disimpan, mau sampai 100 kali analisa juga nggak masalah ya. Datanya ada. Ya kan? Nggak harus bolak-balik proses dari pengumpulan, pembersihan, dan transformasi. Loh, proses pengumpulan, pembersihan, dan transformasi data itu butuh waktu loh. Dan nggak lama, nggak singkat itu. Kalau misalkan hilang gitu aja, nggak bisa simpen, Pak. Kan kocak gitu ceritanya. Konyol banget orang begini kan modelnya. Itu jangan sampai seperti itu. Berikutnya, baru lakukan analisa datanya. Model analisa datanya mau kayak gimana? Kita di bisnis intelligence, kita yang mau dianalisa berdasarkan apa? Misalkan, kita pengen melakukan analisa berdasarkan pengelompokan penjualan. Kita lakukan pengelompokan penjualan. Kita lakukan analisa berdasarkan klasifikasi barang yang laku dan tidak laku. Kita lakukan klasifikasi antara barang laku dan tidak laku. Analisa. Apalagi yang mau dibutuhin? Saya pengen lakukan analisa terhadap estimasi kerugian yang bisa didapatkan kalau penjualan seperti ini dalam waktu 3 bulan. Itu udah 3 analisa dalam satu data loh. Udah hasil 3 analisa dalam satu data. Dalam satu data transaksi, tadi kita udah bisa melakukan analisa 3 kan? Berikutnya, dilaporkan datanya. Ini laporin data, ini kocak nih. Banyak nih mahasiswa, Pak, laporannya kayak gini. Ngelaporin data itu kalian bayangkan semua orang belum tentu paham yang namanya business intelligence. Nggak semua orang itu paham dengan hasil dari analisa yang kalian lakukan. Apalagi hasil analisanya dalam bentuk tabel doang, terus ditambah dengan dalam bentuk deskriptif 6 paragraf. Ditonjok yang ada, Mas. Bikin apa? Sajikan dengan dashboard yang nyaman. Sajikan dengan grafik yang interaktif. Lo kalian suruh baca novel sama baca komik, udah dibilang enak baca komik. Kamu nih ya, kalau kasarannya gini, saya bikin laporan hasil analisa hanya dengan deskripsi kata-kata saja, tidak dengan grafik, tidak dengan dashboard yang bagus. Ini sama aja, kamu kenalan sama orang, dikasih tahu, Mas, nih cewek bentuknya ada 2 matanya, hidungnya 1, ada mulutnya, tangannya 2, Mas, kakinya 2, napak insya Allah. Ya. Tingginya segini, Mas. Ya. Mukanya begini, Mas. Ya beginilah. Ya seginilah mukanya, Mas. Ngerti nggak maksudnya? Ya sama aja kamu. Ya itu tadi, dideskriptifkan. Kecuali kamu, nih Mas, ceweknya. Ini orangnya. Lebih enak mana ngeliat? Iya, iya. Yang ada visualnya kan. Kebayang ya? Ini kadang-kadang itu makanya yang skripsi itu, yang lagi pada skripsi itu saya aneh. Nggak dikasih grafik, nggak dikasih apa, tulisan semua 10 paragraf. Tuhan. Yang bener aja, itu sama aja nggak deskripsiin orang, nggak ada orangnya gitu. Susah mendeskripsikannya. Kebayang ya maksudnya ya?
Oke, lanjut. Ini hal yang paling mendasar loh dalam manajemen life cycle. Jangan dilewat salah satunya. Kalau dilewat salah satunya, saya jamin pasti ada yang berantakan. Pasti ada yang berantakan. Ya, entah hasil analisanya nggak benar. Kalau hasil analisanya nggak benar, udah jelas pelaporannya juga pasti nggak benar. Keputusan yang diambil pun pasti salah. Dong, keputusan yang diambil pun pasti salah. Hasil analisanya nggak benar. Oke ya. Lanjut. Penerapan data governance. Ini penerapan data governance itu kebijakannya monitor kayak gimana. Pertama itu adalah menentukan pedoman. Ini data nih, keamanannya harus seperti apa? Data yang restricted kah? Artinya data yang restricted itu adalah data yang hanya boleh dipakai orang tertentu saja, atau boleh open source. Berikutnya adalah integritas datanya. Bener nggak nih datanya? Dari siapa datanya kamu dapat? Ini paling sering kalau dilakukan penelitian. Nanti kalian skripsi, kalian akan ditanyakan integritas data. Pada saat skripsi, kalau kalian ngambil business intelligence, data analitik, apapun itu nanti yang berkaitan dengan data, kalian akan ditanya, datanya dari mana? Saya ambil dari perusahaan A. Pertanyaannya, bener nggak ngambil dari perusahaan A? Dari mana? Bisa dapetin bener Pak, ini saya ambil dari perusahaan A. Gimana caranya? Ya mau nggak mau, ada surat keterangannya bahwa saya izin minta data di perusahaan A. Jangan maksa juga. Kalau perusahaan tersebut nggak ngizinin, Pak pokoknya saya pengen digaplok sama yang punya data gitu ceritanya. Jangan. Kalaupun datanya open source, kalian tampilkan datanya dari situs apa, jam berapa kalian akses, menit keberapa kalian akses, detik keberapa kalian akses, hari apa, sampai detik. Kalau datanya open source itu harus sampai detik. Kenapa? Kalau data open source, dalam hitungan detik sudah bisa berubah. Nggak percaya? Saya ambil contoh aja. Saya sekarang, dalam waktu sekarang, jam berapa nih? Jam 9.35 detik ke 28, saya ambil data dari API-nya X. Saya ambil dari API-nya X mengenai sentimennya warga Indonesia terkait pemecatan Sintayong misalnya. Saya ambil tuh tweet-tweetnya di X. Pada hari ini jam 9.35 detik ke-28. Kira-kira detik ke-29 ada X baru nggak kira-kira? Ada tweetan baru nggak? Berubah nggak datanya? Kebayang ya maksudnya? Kenapa kalau open source itu detik pun harus diikutsertakan? Kebayang ya? Oke. Lalu yang berikutnya adalah keamanan datanya. Aman nggak datanya? Jangan sampai nanti datanya bisa dicomot sama orang. Kebijakannya kayak apa? Ya. Kemudian kualitas datanya. Dari kualitas data juga, ini kualitasnya bener apa enggak? Jangan sampai gini, kayak model tadi kita ngambil source dari X. Kita filter dulu nggak kualitas data. Kalau bisa cuma ngomong apa namanya sesuatu 2 kata, tweetnya itu cuma 2 kata doang, nggak berkualitas. Tidak ada poin untuk dalam sebuah kalimat menentukan dia positif atau negatif nantinya. Bingung. Mending yang kayak gini, kualitas data yang kayak gini diapain? Kita cari lagi kualitas data yang lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah kepatuhannya. Kepatuhannya adalah bahwa manajemen yang dilakukan udah sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya Pak, saya manajemen manajemen data ini Pak, karena saya di IT dan pengen ngehack sesuatu Pak, pengen membobol sesuatu, maka saya lakukan manajemen terhadap pola permainan judi online Pak. Melanggar hukum nggak? Melanggar hukum ya? Udah mah nyimpen data judi online-nya juga melanggar hukum.
yang akan dilakukannya pun melanggar hukum. Kan tadi pengen ngertas kan ceritanya? Ngelanggar hukum udah dua kali ngelanggar hukum tuh. Ini jangan cek dulu ya, data yang di manage kalian itu data yang benar enggak? Karena gini, Pak, pernah gini, ada yang nanya, Pak gimana kalau misalkan saya di Indonesia, tapi saya memanajemen salah satu kasino di Las Vegas. Tapi saya hidup di Indonesia, tapi saya kerja remote untuk memanajemen data salah satu kasino di Las Vegas. Pertanyaannya, itu legal or illegal? Hah? Pertanyaannya legal atau illegal? Hah? Legal apa legal? Kenapa ilegal? Kan datanya nggak di Indonesia. Kan datanya nggak di Indonesia. Datanya ada di Amerika. Ada di server mereka di Vegas. Saya mah hanya manajemen doang. So apa yang saya lakukan? Legal apa ilegal, Pak? Saya bisa dituntut hukum apa enggak, Pak? Pertanyaannya. Ya. Kenapa kalau ditanya dituntut hukum, apa yang dituntut hukumnya? Kenapa? Kenapa saya harus dituntut hukum? Kan saya eh, nggak nyimpen datanya di Indonesia dan bukan praktek di Indonesia. Ya kan praktek judinya nggak di Indonesia. Praktek judinya di iya. Kira-kira dihukum nggak kalau gitu ceritanya? Kalau yang kemarin orang Kominfo bikin server judi online di Indonesia, udah jelas. Dia manage data di Indonesia, dia punya server di Indonesia. Udah jelas. Melanggar hukum. Nah, karena keberadaan datanya pun ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau keberadaan datanya di luar negeri, bingung ya? Bingung ya? Bingung ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman saya sampai saat ini masih aman-aman aja. Nanti kalau misalkan dia ditangkap, berarti ilegal gitu aja. Abu-abu. Ini bahasanya memanfaatkan celah abu-abu, teman-teman. Maksudnya memanfaatkan celah abu-abu adalah belum ada regulasi yang jelas kalau modelnya kayak gitu. Kecuali dia nge-influence orang untuk ikut judi di Vegas. Nih, itu beda cerita. Dia nge-influence orang suruh ikut judi karena dia nge-manage data judi, itu beda cerita. Tapi kalau di undang-undang ITE masuk ilegal. Karena memanage data yang bukan data legal. Nah, nanti ya tinggal tunggu teman saya aja, kalau ketangkep ya berarti legal, kalau nggak ketangkep ya berarti legal. Itu dia sendiri bingung, takut. Dia sendiri takut. Saya karena lagi marak bingung. Server data di kalaupun saya harus ditangkap, saya mending pindah ke Vegas. Bayarannya gede. Ketimbang ketimbang saya harus ngelepasin kerjaannya. Kayak ngepet, Mas. Kerjaannya di rumah. Paling dia kerja sehari itu cuma 4 jam. Ngelola data. Lo enak kerjanya, kenapa? Karena di sini siang, di sana malam kan. Mereka lagi apa namanya? Eh lagi jalan kan. Lagi jalan. Kita bisa pantau dari sini pada saat kita hidup. Kebayang nggak maksudnya? Pada saat mereka pagi,
Kita bisa tidur karena di sini malam. Ya kan? Kepepet makannya Mas, enak, hidupnya nikmat tuh. Tapi masalahnya kalau dibilang penghasilannya tetap nggak boleh, penghasilannya tetap ilegal. Karena penghasilannya itu dihasilkan dari uang judi. Tapi menurut hukum pun itu nggak boleh. Karena penghasilannya dari uang judi itu nggak boleh. Cuman kan yang ngasih bayaran saya di Amerika, apa sih? Bingung lagi ya. Ya udahlah, biarin aja lah Indonesia terserah lah maunya apa ya. Serba salah. Indonesia tuh serba salah. Terserah aja dah. Oke, berikutnya standarisasi kualitas data. Nah, standar kualitas data itu ada 6 hierarkinya. Yang pertama, standarisasi. Menetapkan format, struktur tadi ya. Tetapkan dulu formatnya. Atribut tim. Atribut tim cuma boleh 8 misalnya. Ditentuin dulu. Atribut nama cuma boleh 50. Kalau atribut orang ada yang namanya sampai, saya rasa orang nyampe, ada yang lebih dari 50 huruf. Enggak ya? Kayaknya panjang banget kalau 50 huruf. Ada, nyampe 50 huruf, Bos. Orang, kira-kira namanya. Kayaknya, kecuali orangnya make namanya, nama Latin deh. Nama spesiesnya ikut dibawa. Panjang. Panjang gitu ya. Nah itu harus distandarisasi. Dan standarisasinya harus umum. Semua data itu umum. Ini tadi dibilang, nama kita cek dulu, ada nggak kira-kira orang yang lebih dari 50 nama, 50 kata di Indonesia? Kemudian nomor handphone, setiap region, setiap negara nomor handphone formatnya pasti beda-beda, betul? Mulai dari kodenya, kemudian ditambah dengan mulai dari panjang ukuran nomornya. Itu tiap negara beda-beda. Formatnya harus ditentukan secara umum, nggak bisa nggak ditentukan secara umum. Kalau nggak ditentukan secara umum, bahasanya kita bikin perusahaan multinasional ya, seluruh negara, bahasanya kita ada di 3 negara, 4 negara deh, multinasional 4 negara minimal. Kalian ada punya di perusahaan 4 negara, dan setiap negara itu punya format yang berbeda-beda. Gimana nanggulanginnya? Otomatis yang paling baik adalah kita ikutin negara yang punya format paling panjang. Biar bisa semua masuk. Gitu ya. Kayak model alamat di Indonesia panjang Mas, betul. Ada jalan, jalannya juga 2 kata. Coba Cirebon, banyak jalan yang 2 kata. Ya kan? Belum gangnya. Gangnya 2 kata lagi. Udah gitu, belum RT RW-nya, nomor rumahnya, kecamatannya, kelurahannya, kotanya. Belum kalau misalkan modelnya adalah desa. Desanya, kecamatannya, kelurahannya, kecamatannya, kabupatennya. Panjang ya format di Indonesia. Beda dengan format kayak model format di Amerika itu pendek. Nama jalan, koma, distrik, that's it. Nomor, nama jalan, distrik, udah selesai. Alamat disuruh hanya begitu doang. Beda pemformatannya karena mereka di sana lebih mengandalkan postal code, kode pos. Mereka lebih mengandalkan kode pos. Jadi kode pos itu kalau di kita kode pos itu per kecamatan, per kelurahan. Di kita kode pos itu per kelurahan, teman-teman. Kayak model Karya Mula itu 45131 nih di sini nih. 45131. Daerah kampus CIC itu 45133. Satu kecamatan tapi beda kelurahan. Postal code di Indonesia per kelurahan bentuknya. Kalau di Amerika postal code itu bentuknya adalah per distrik. Enak di sana. Nomor, jalan, distrik udah. Simple kan? Nggak nyampe 30 huruf. Di Indonesia 50 tuh. Kadang ada yang lebih.
ya kan? Apalagi kalau misalkan nama daerahnya panjang, nama jalannya panjang. Oh, repot lagi tuh. Makanya di Indonesia kita bisa kasih untuk alamat itu maksimal kita bisa kasih 100 kata, 100 huruf, sorry. Karena panjang-panjang alamat di Indonesia. Contoh kampus ini aja yang simpel. Jalan Perjuangan. JALAN. Udah berapa? Udah 5 jalan doang. Terus Perjuangan. Ya kan? Perjuangan berarti PERJUANAN. 10. 9 atau 10? Segitulah. Belum koma. Belum koma dulu. Nomor 10B udah 3 tambah. 10B. Koma. Karya Mulia. Koma. Kesambi. Koma. Kota Cirebon. Panjang ya? Nah, itu ya mau nggak mau format di Indonesia seperti itu kita ikuti. Ya berarti harus 10 misalnya gitu ya formatnya. Kayak berikutnya validasi data. Validasinya ini memastikan data tersebut sesuai dengan standar yang kita pengen. Jangan sampai NIM yang harusnya 8 cuma ada 7 bisa. Cek dulu. Berarti kalau NIM yang cuma ada 7 itu NIM 6 tahun yang lalu misal. Karena NIM-nya cuma 7. Artinya berapa puluh tahun yang lalu itu dipakainya. Yang sekarang formatnya 8. Repot nanti urusan. Cek dulu. Terus penamaan. Kenapa harus divalidasi? Misalnya nama orang. Yang paling sering tuh Rizky. Pakai S apa pakai Z? Nah, Rizky gitu. Capek banget. Ya itu paling sering. Nah itu harus divalidasi. Bener nggak? Jangan sampai kita salah orang. Saya pernah KTP saya salah namanya. M-nya 1 di KTP. Harusnya 2 M-nya. Mau nggak mau pergantian KTP. Ya udah cetak mau gimana? Pergantian, minta ganti, boleh. Ke kelurahan. Itu segera. Jangan sampai kekeliruan nama itu ya itu kan human error ya sebenarnya. Inputannya human error ini gitu. Jangan sampai salah. Nanti kamu selamanya salah. Yang paling sering itu yang salah itu nama KTP sama nama ijazah beda. Itu paling sering. Nama KTP, nama ijazah beda. Terus saya harus ikutin yang mana? Ijazah, kalau udah kayak gitu. Mau nggak mau. Ganti ijazah nggak bisa. Ijazah hanya dicetak 1 kali dalam 1 masa pendidikan. SMA, ijazah sekali dicetak, ya udah nggak bisa dicetak lagi. Kalau ada kesalahan nama nggak bisa dicetak lagi sudah. SD sama, SMP sama, kuliah pun sama, ijazah sekali dicetak udah nggak bisa ganti cetak lagi sudah. Nah yang jadi masalah, kalau ijazah kuliah dengan ijazah SMA namanya beda. Akan beda orang dinilainya. Makanya kalian diminta pada saat masuk sini ijazah SMA. Karena penamaan formatnya nanti akan masuk ikut ijazah berikutnya, itu akan ikut penamaan format ijazah SMA. Lama saya ijazah SMA-nya sama KTP beda. Ganti KTP-nya. Solusinya adalah ganti KTP. Ganti KTP dan ganti KK lebih mudah daripada ganti ijazah. Tapi nama saya yang benar ini Pak. Suruh siapa dari awal salah? Kenapa dari awal tidak dikonfirmasi dari SD-nya? Dari SD, SMP kan berlanjut itu. SD, SMP, SMA. Kenapa nggak dikonfirmasi pada saat SD? Sekarang udah gede baru bingung. Udah mau nggak mau yang paling gampang ganti KTP sama kakak. Lebih mudah prosesnya ketimbang ganti ijazah. Karena ijazah nggak bisa diganti. Akte bisa dirubah di Dukcapil. Ganti nama. Tumpengan lagi ya mas, nggak usah.
nggak usah, nggak usah. Lama, udah nggak usah. Cepet kok. Apa? Untuk ini barunya cepet. Datang, kamu bawa ijazah terakhir, kamu bawa kakak, kamu bawa KTP yang mau diganti, nanti akan ngambil dari 2 identitas saja. Misalnya saya bawa ijazah terakhir sama paspor. Pakai paspor misalnya. Nah, di paspor sama ijazah namanya benar. Nah, mau diganti nih nama KTP-nya. Udah kita tinggal bawa itu aja. Nanti kakak dan KTP-nya ganti. Bisa. Minimal 2. Minimal 2 yang menyatakan namanya benar. Ijazah, paspor, SIM, itu boleh. Bawa aja. Terus nanti ganti itu namanya. Gitu ya. Ganti. Ya cuman kayak model nama ganti 1 huruf kayak tadi si Rizky yang tadinya S yang bener Z gitu ya. Mau diganti, ya kan nggak diganti juga yang tadinya nama Rizky jadi Jonathan. Panjang gantinya gitu ceritanya. Ya kan nggak lucu ya, di KTP namanya Rizky, di ijazah namanya Jonathan gitu. Aneh sih kalau gitu ceritanya. Aneh sih kalau gitu ceritanya ya. Oke, yang berikutnya adalah pembersihan data ya. Tadi udah dilakukan pembersihan data, kemudian enrichment data, menambahkan informasi tambahan kalau dibutuhin untuk kualitas datanya, meyakinkan kualitas datanya itu benar. Ditambahin, dibumbui datanya kalau memang itu digunakan. Lalu yang berikutnya adalah kualitas datanya, menilai akurasi, konsistensi, relevansi, dan kelengkapan dari datanya. Maksudnya akurasinya benar nggak sih yang tadi dibilang nomor NIM 43220077 itu Adinda. Ada nggak orangnya? Bener nggak sih orangnya? Benar. Berarti akurat nggak? Akurat. Di sini bener nggak sih Adinda itu perempuan? Benar. Konsisten. Di absen lainnya pun sama harus seperti itu. Ya. Di absen mata kuliah lainnya pun sama harus seperti itu. Si Adinda ya 43220077. Dan perempuan. Jangan sampai di absen lainnya laki-laki. Ribet. Ganti kelamin susah. Lebih baik ganti KTP tadi. Kebayang maksudnya ya? Kenapa harus konsisten? Oke, yang berikutnya adalah relevan. Relevan nggak bahwa si Adinda ini benar anak di mata kuliah ini SI KIP P1 2022? Relevan nggak? Relevan. Lalu yang berikutnya adalah kelengkapan datanya. Di sini cukup lengkap untuk ukuran absen. Ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin. Nanti saya bisa lihat kan? Kok beda? Di sini, ya karena pernah kejadian saya pernah dapetin laki-laki namanya. Iya laki-laki namanya di sini. Tapi pas dilihat perempuan sih mbak, ini laki-laki. Nah itu bingung. Ternyata memang kesalahan dari apa namanya laki perempuan tadi. Kebayang ya maksudnya ya. So jadi datanya tuh kelengkapan datanya juga harus benar. Jangan sampai di sini nggak ada NIM-nya, di sini nggak ada namanya. Kalian kalau misalkan nggak ada NIM, kasarannya nggak ada nama nih ya, nggak ada nama, saya manggilnya bukan Adinda. Atas nama 43220077. Jenis kelamin perempuan. Manggilnya gitu, Mbak. Jadi kayak tahanan gitu ceritanya. Kebayang ya maksudnya ya? Oke, lanjut masalah umumnya. Yang pertama, masalah umum yang paling sering dialami itu adalah data silos. Data silos itu adalah data terfragmentasi di dalam sistem. Sulit buat diakses dan dianalisa. Data silos itu bahasanya data yang udah jadi, simpelnya data yang udah jadi yogurt. Kalau susu diendapin terus paling bawah, itu jadinya apa? Yogurt kan? Kenapa dibilang datanya susah untuk diakses dan susah untuk dianalisis? Karena sudah terendap terlalu lama. Tadi, kalau kita nyimpannya di danau data tadi terlalu lama, terlalu di bawah,
dan nggak pernah diakses. Artinya itu akan menjadi data silos. Ya. Nah, kalau udah jadi data silos seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau saya akan melakukan ngecek datanya, kemudian kalau memang data silos ini nggak dipakai, buang. Ngapain? Menu-menuhin. Tapi harus dicek ulang. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kualitas data yang rendah. Ini udah sering diungkapin deh. Berikutnya keamanan datanya juga sering diungkapin deh. Berikutnya adalah manajemen metadata. Setiap data itu membawa metadata, teman-teman. Bingung apa itu metadata? Metadata itu adalah misalnya data transaksi penjualan bulan Januari. Itu metadata. Itu nama data disebut dengan metadata. Tanggal pengumpulan data tanggal 10 Januari 2025. Tanggal 10 Januari 2025 itu metadata. Pemilik data perusahaan A. Pemilik data perusahaan A itu adalah metadata. Jadi data itu pasti akan datang dengan metadatanya. Nggak mungkin datanya datang, nggak ada metadatanya. Datanya ada, ini data apa ya? Nggak ada judul datanya. Nggak mungkin, aneh. Data apa ini? Nggak ada metadatanya, bingung kan? Apa? Pasti, sebuah data itu pasti akan hadir dengan metadatanya. Nah, metadatanya ini bisa bervariatif. Ya tadi, misalkan hanya judul saja, judul datanya, kemudian ada tanggal datanya, ada pemilik datanya, ada situs datanya diambil, bisa banyak, pun bisa sedikit. Ada yang datanya cuma judulnya doang. Nah, kalau data cuma judul doang, ini perlu ditanyakan kualitas datanya. Bener nggak? Kalau data cuma judul doang, tidak ada identitas pemilik data. Data yang benar akan ada metadata identitas pemilik datanya siapa. Itu harus dilampirkan. Misalkan data transaksi penjualan perusahaan A. Kalau nggak ada metadatanya, si pemilik datanya adalah perusahaan A, kalau di Excel mah biasa kalau kalian klik kanan, itu kalau di properties aja lah, contoh lah, di properties kalian klik kanan, di detail, nah itulah metadata. Ada nama filenya, ada owner datanya, ada kapan last modifier-nya, itu metadata lah modelnya. Itu model metadata. Ya, kebayang ya, apa itu metadata ya. Jadi setiap data itu pasti hadir dengan metadatanya. Nggak mungkin nggak ada metadatanya. Oke? Dan nggak akan bisa nyimpen kalau nggak ada metadatanya, minimal judulnya. Kalian simpen aja satu file di folder kalian, Word, tapi nggak dikasih apapun. Dia nggak mau nyimpen. Nggak mau nyimpen. Tapi Pak, saya kasih spasi 2 kali, Pak. Jadinya kosong nama datanya. Ada white space 2 kali. Itu nama datanya. Bayang maksudnya? Bayang ya? Oke. Berikutnya adalah peran dari teknologi dan arsitektur data itu. Yang pertama adalah cloud computing. Tadi saya sebutin sebenarnya. Cloud computing itu udah dipakai sekarang. Udah lagi bukan terintegrasi. Ini nyambung sama slide sebelum tadi ya. Dia itu udah makainya modelnya cloud computing. Kenapa? Lebih fleksibel. Lebih scalable. Artinya lebih fleksibel dari sisi datanya. Bisa nyimpen data yang bukan hanya terstruktur, tapi tidak terstruktur pun bisa. Skalabilitasnya lebih luas. Lo kalau server sini doang bahasanya gitu ya, skalabilitasnya. Bisa diakses internet? Bisa. Tapi problemnya adalah akan lama. Saya akses di Inggris misalnya. Akses ke IP publiknya server ini. Kira-kira akan lama nggak? Lama. Akan butuh konversi berapa IP dulu baru bisa akses. Skalabilitasnya ya besar tapi tidak seefektif yang cloud computing. Kebayang ya? Oke, yang berikutnya adalah big data ya. Ya udah jelas ya arsitektur data yang kita bikin otomatis untuk menampung big data yang gede. Ya ngapain juga kita ngebikin arsitektur yang keren, mahal, yang disimpan cuma 10 record ya.
Buat apa? Pakai Excel aja 10 ya. Yang berikutnya adalah analisis datanya. Nah, analisis datanya ini eh, yang diincar dari analisa data itu adalah pengetahuannya, bukan hanya informasi, tapi pengetahuannya juga bisa didapatkan. Kalau informasi doang, kalau informasi doang nih bahasanya dari data ini, saya cuma dapat informasi doang bahwa Dinda perempuan. Informasi bukan? Informasi. Harun laki-laki. Informasi. Tapi kalau misalkan yang saya dapat hari ini adalah eh, seluruh mahasiswa di FI 2022 KIPP 1 yang masuk itu ada 28 orang. Artinya secara keseluruhan ada 20 orang. Artinya secara keseluruhan yang masuk itu hanya 80%. Hanya informasi atau pengetahuan bisa didapatkannya. Pengetahuan didapat di sana. Jadi bukan hanya informasi, tapi pengetahuan juga harus bisa didapatkan dari data. Paham ya? Oke, berikutnya adalah buat apa nantinya kecerdasan buatan. Ujung-ujungnya adalah kecerdasan buatan, teman-teman. Ujung-ujungnya adalah kecerdasan buatan. Kita sekarang udah nggak bisa lepas dari yang namanya si AI itu. Ya kan si AI itu udah kita nggak bisa lepas dari si AI. Udah orang Sunda ngomongnya AI ya, bukan AI. Ya, kita udah nggak bisa lepas dari si AI. Dikit-dikit chat GPT. Bahkan WhatsApp kalian pun sekarang ada chat GPT-nya. Kalian nggak bingung lagi kalau kalian pengen ngajak jalan pacar kalian. Mau jalan kemana? Nggak tahu, terserah, tinggal searching. Tempat nongkrong enak untuk pacaran di Cirebon. Zret! Pernah deh gitu? Kampungan. Pakai cobain. Iya, misalkan bingung. Pacarnya cuma ngomongnya cuma terserah doang pacarnya gitu. Terserah, terserah, terserah. Gitu. Pengen malam mingguan kemana yang terserah. Carilah di chat GPT yang di WhatsApp tuh kan ada tuh. Cari chat GPT yang di WhatsApp. Di mana tempat ngebunuh orang biar nggak ketahuan. Di mana tempat pacaran yang romantis di Cirebon. Bisa dilihat kan? Set. Datang ke sana. Eh, gak susah sekarang Pak Mas. Sekarang enak. Hidup kalian jadi lebih enak dengan chat GPT di WhatsApp tuh. Bisa langsung bisa chat. Misalnya Anda adalah orang yang penyendiri, nggak punya pacar, social distancing-nya parah amat jadi orang gitu. Nggak ada teman chatnya gitu. Anda adalah seorang wanita yang akan saya ajak PDKT gitu. Introduce-nya gitu. Cobain aja. Tapi jangan segitunya Mas lah ya. Sedih amat jadi orang gitu. Pakai chat GPT-nya. Ya, itu bisa dipakai. Sekarang udah enak hidup kalian. Ya, makanya kita udah nggak bisa lepas dari si AI. Udah nggak bisa. Ya, kalian ngerjain tugas pakai chat GPT. Ya enggak? Ngerjain tugas. Pas ada tugas dari ini ngerjain pakai chat GPT. Buatlah codingan web HTML5 responsif dengan style modern kekinian. Langsung HTML. Iya enggak? Bener kan? Langsung jadi beres. Copy paste HTML-nya, copy paste CSS-nya. Jadi kan beres. Tambahkan foto berikut ini. Kasih fotonya ke chat GPT. Kasih 3-4 fotonya. Set, langsung jadi codingan baru. Copyin lagi, udah ada fotonya pasti tampilin. Kalau yang belum tahu, keterlaluan sih. Terus si AI dipakai buat apa? Si AI dipakai buat apa?
AI dipakai buat apa aja kalau misalkan kamu tidak pakai untuk sesuatu yang berguna. Lo bisa bikin makalah. Makanya kalian kayak model bikin, sekarang banyak di YouTube tuh bentuknya cerita yang makanya gambar, potongan-potongan gambar, bukan video bener. Iya nggak? Iya kan? Yang cuma voice over doang bentuknya. Menceritakan misalkan sejarah sesuatu cuma voice over doang, kemudian potongan-potongan gambar. Lo itu sarang duit, Mas, Mbak. Coba kalau kamu bisa bikin narasinya, kamu bikin narasinya pakai ChatGPT, bisa jadi loh. Bisa jadi satu video full utuh loh. Upload YouTube. Penghasilan gitu gitu ceritanya. Kenapa nggak dicobain? Ada satu situsnya, saya lupa namanya, site-nya. Saya pakai buat bikin video. Jadi saya cuma nulisin apa, misalkan algoritma pemrograman materi perulangan, gitu ya. Saya klik tuh, jadi narasinya jadi. Setelah narasinya jadi, kemudian saya perbaiki narasinya kalau ada yang kurang baik, ya karena buatan robot ya. Saya perbaiki narasinya, setelah perbaiki narasinya, buatkan videonya sepanjang 10 menit. Jadi saya nggak usah ngajar. Iya, iya, beneran. Nanti begitu ya minggu depan. Video doang di sini dulu. Kebayang nggak maksudnya? Dipakai yang kayak gitu, jangan jangan cuma nggak dipakai. Kalau saya coding juga sering kok pakai ChatGPT. Misalkan codingannya nggak efektif gitu ya, belum efektif codingannya, saya minta kopiin codingannya ke ChatGPT, ubah hyperparameternya dan lain sebagainya menjadi lebih efektif, dia balikin lagi apa yang dirubah sama dia, udah deh. Daripada mikir capek-capek gitu. Loh, jadikan teknologi budaknya kita, tapi bukan berarti kalian nggak mikir, tetap harus mikir. Gimana caranya budaknya bisa pinter kalau misalkan orang yang nyuruhnya nggak pinter? Orang yang nyuruhnya nggak tahu apa-apa, kemudian nyuruh si AI ini sebagai budak kita, kemudian ya hasilnya nggak akan benar. Kalian juga harus paham dulu, baru si budaknya juga akan paham apa yang kalian maksudkan, kan gitu. Ya, jadi ChatGPT juga harus, kalian harus pinter-pinter tuh. Oke, ini kasus sukses implementasi manajemen yang benar. Netflix ada sistem rekomendasi yang kuat untuk meningkatkan pengalaman penggunanya tuh. Karena tensi pelanggannya tinggi Netflix. Nggak pakai Netflix? Pakai. Nah, kalau kalian pakai Netflix, halaman utama udah langsung halaman home, kemudian rekomendasi film yang harus yang kalian bisa tonton berdasarkan dari film-film sebelumnya yang kalian tonton di Netflix. Sama kayak YouTube bentuknya lah intinya gitu. Itu manajemennya udah bagus. Bisa bisa ngasih pelanggan experience yang enak. Ya. Lalu berikutnya contoh lain adalah Amazon. Amazon ini sebenarnya Amazon tuh yang paling utamanya dari Amazon tuh adalah logistiknya, pengiriman barangnya yang benar. Kenapa? Karena ya tahu sendiri Amazon itu kan marketplace terbesar dunia ya, marketplace terbesar pertama di dunia, dan otomatis yang diandalkan sama dia itu adalah proses logistiknya, proses pengiriman barangnya yang diandalkan. Proses pengiriman barang yang bisa diandalkan adalah proses pengiriman yang bisa cepat dan tepat. Contoh di Indonesia udah banyak yang bangkrut itu ekspedisi logistik, bener. Karena manajemen datanya nggak benar. Termasuk JNE. Kemarin JNE sempat goyang kan? Termasuk karena manajemen datanya nggak benar JNE. Sekelas JNE yang begitu gede loh. Dan sekarang pun udah kelihatan
SPX sudah mulai goyang untuk manajemen datanya karena sudah terlalu banyak yang orang belanja di Shopee. Dan ekspedisinya selalu mengarahkan ke SPX untuk melakukan ekspedisi sistemnya, betul? Sistemnya itu akan mengarahkan utama ke SPX terlebih dahulu. Karena itu ekspedisi punya dia sendiri kan. Problemnya adalah manajemen datanya yang rusuh. Sudah terlihat. Kemarin waktu pas libur Nataru gitu ya, SPX mabok tuh dia. Iya, logistiknya mabok tuh dia. Balik lagi manajemen data, mau nggak mau. Iya, sampai saya aja ada satu barang yang harusnya datang ternyata nggak bisa, udah hampir 3 minggu saya return aja. Belum datang ke saya barangnya, masih di SPX. Saya minta return aja udah. Ngapain udah 3 minggu. Udah nggak bener kalau udah kayak gitu. Balik lagi manajemen data gitu. Ya. Amazon makanya masih bertahan menjadi marketplace terbesar di dunia karena ya manajemen datanya bagus. Kalau Amazon itu dari tahun 90-an itu memang mereka sudah bentuknya adalah sudah e-commerce, teman-teman. Amazon itu perubahan dari namanya dulu websitenya Kadabra, toko buku online. Gramedia baru tahun berapa tuh bikin online? Amazon udah tahun 90-an itu udah bikin buku, situs buku, jualan buku doang. Amazon tuh lalu cuma jualan buku, setelah jualan buku, orang beli, nanti dia kirim bukunya ke rumah orangnya. Ya karena experience-nya udah banyak, dari zaman dulunya Amazon udah seperti itu, berangkat dari toko buku online, toko buku belanja online, ya mereka sudah terbiasa dengan bentuk ekspedisi yang bagus. Sampai sekarang ya jadinya Amazon yang sekarang kita tahu. Gitu ya. Oke. Kesimpulannya adalah manajemen yang efektif ini penting. Manajemen yang efektif ini penting. Kenapa saya bilang manajemen efektif ini penting? Loh kalau misalkan contoh yang tadi si Amazon tadi, kalau manajemennya nggak efektif, nggak mungkin sekarang ada Amazon. Dari situs Kadabra pun udah hilang. Nggak mungkin ada Amazon berikutnya. Nggak mungkin berkembang gitu bahasanya kalau manajemen dia nggak bagus. Ya. Lalu yang berikutnya adalah implementasi strategi manajemen data yang kuat akan mencapai keunggulan yang kompetitif. Balik lagi, ini contohnya. Ada yang bisa geser Amazon dari posisi pertama marketplace dunia? Sampai saat ini belum. Termasuk eBay pun nggak bisa geser dia. Termasuk Alibaba pun nggak bisa geser dia. Kalau kalian, ya saya rasa masyarakat Indonesia itu jarang banget pakai Amazon. Pasti makanya ya marketplace yang dalam negeri. Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Itu marketplace yang memang terbatas wilayahnya, Singapura, Indonesia, Malaysia, China, hanya terbatas wilayah kecil aja gitu ya. Tapi Amazon di luar negeri itu banyaknya pakai Amazon dan eBay. Saya sendiri kalau pengen cari barang-barang luar ya, barang-barang yang nggak masuk ke Indonesia, itu saya ngambil di Amazon atau di eBay. Karena pasti ada. Contoh misalkan handphone apa misalnya, atau device apa gitu. Barangnya nggak masuk ke Indonesia. Tapi saya ngambil langsung beli langsung di Amazon. Ada pajak masuknya, ya nggak masalah, ada pajak masuknya. Makanya jadi marketplace terbesar di dunia. Keren tuh dia. Saya pernah beli device laptop layar sentuh dari Prancis. Di Indonesia nggak masuk. Laptopnya lucu. Kayak model kayak gitu. Laptopnya lucu. Tapi laptop Windows ya. Bentuknya tuh cuma 14 inci. Kayak notebook ya. 14 inci doang. Si kepalanya bisa dicopot, bisa dipasang, bisa lipat 360, lucu ya. Laptop tapi powerful laptopnya.
Laptopnya powerful. Di Indonesia nggak masuk. Saya lihat di Amazon ada. Kepengen beli di Amazon. Kirim dari Prancis. Saya ngambil barangnya di Prancis. Dikirim dari Prancis. Nyampe Indonesia, saya pakai enak. Pas rusak yang ribut, yang bikin. Saya keliling Cirebon, itu keunggulannya ya, salah satu keunggulannya kalau kalian pernah beli handphone lewat Amazon juga pernah. Saya beli barang lewat Amazon, beli lewat eBay pernah. Pajaknya gimana mas? Enggak susah. Kata orang ngurus pajak kan susah ya? Enggak, kan tergantung. Kalau invoice-nya bener nggak mahal. Kalau invoice-nya bener nggak mahal. Beli barang 6 juta, sekitar 6 juta gitu ya. Beli barang sekitar 6 juta paling ya apa namanya pajak masuknya dan lain sebagainya untuk device piece apa handphone atau apa 1 juta nggak nyampe. Kalau invoice-nya benar dan jujur, intinya itu. Ada yang soalnya nanti kalian akan ditawarin. Biasanya kalian kalau misalkan kalau mereka udah tahu barang yang masuk ke negara yang punya peraturan pajak dan lain sebagainya, mereka udah paham. Mereka akan nawarin mau plus pajak apa enggak. Kalau mau plus pajak nanti di sininya biasanya nanti dia biasanya akan diambil sama ekspedisi di Indonesia, sama misalnya diambil sama JNT, diambil sama cepat, nanti yang ngurus pajaknya mereka. Tapi kalau misalkan kalian nggak usah ngurus pajaknya nanti lagi bisa lebih murah. Nanti invoice-nya pakai invoice bohong. Misalnya handphone, isinya handphone gitu si paket kalian nggak mau pakai pajak bahasanya ya. Ya udah nanti invoice-nya itu bukan handphone, mainan anak. Iya, beneran. Tapi jangan jadi masalah yang nggak dapat masuk email, nggak masuk email nantinya. Handphonenya ya cuma yang handphone wifi only itu lah modelnya. Kebayang ya? Yang mana gitu. Device device ini juga sama. Laptop. Kalau kalian masuknya caranya model kayak tadi diseludupin bahasanya ya, ya kalian laptop bawa ke luar negeri nggak boleh, tawan ntar. Iya laptop laptop kalau modelnya laptop yang black market gitu ya, OS yang original dan nggak terregistrasi itu nanti kalau keluar negeri kena tahan laptopnya. Karena beli barang resmi emang lebih mahal tapi aman. Tapi pas saya nggak ada rencana pengen keluar negeri ya nggak apa-apa kalau gitu. Bawa laptop keluar negeri ngapain Pak? Ya kali ada kerjaan di sana. Siapa tahu. Ya kan otomatis laptop harus dibawa dong. Nah, itu biasanya kena di apa bandara. Jangan lah ya. Beli barang asli aja lah ya. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Hmm? Jadi barang sitaan. Nggak bisa. Karena bahasanya kamu itu barang penggelapan. Sita. Kalau barang penggelapan kan disita. Makanya dulu, makanya biasanya barang-barang yang bebas pajak itu yang biasanya barang-barang dari Batam tuh, HP-HP dari Batam, laptop-laptop dari Batam tuh. Itu karena Batam itu ada zona yang namanya zona bebas pajak ya.
Bahkan mobil pun jadi lebih murah. Mobil yang biasa yang di Cirebon di dealer, iya beneran. Mobil yang di dealer, mobil di dealer dijual 1 miliar gitu ya. Di Batam tuh paling cuma 400 juta, 500 juta. Kenapa? Karena nggak pajak. Karena nggak pajak mereka. Tapi plat nomornya beda. Nggak boleh keluar dari wilayah tersebut itu mobil. Hanya peruntukannya wilayah itu doang. Sama sebenarnya device juga nggak boleh keluar dari wilayah tersebut. Tapi kan yang namanya orang Indonesia ya, kalau bukan bandel bukan orang Indonesia gitu. Jadi dibawa keluar, dijual di luar jadi lebih mahal. Dulu tuh yang paling sering itu yang terkenal tuh di Bandung di BEC. Banyak barang-barang black market yang diambil dari Batam dijual lagi di Bandung tuh di situ. Kalau dulu IMEI belum ketat sekarang ya. Masih bisa dipakai handphonenya. Sekarang pendaftaran IMEI udah ketat. Barang-barang item begitu nggak bisa dipakai. Kalau dulu masih bisa dipakai. Dulu saya ingat banget Nokia N97 gitu ya, dijual di Indonesia tuh masih jutaan gitu ya. Barang baru di BC Nokia N97 cuma 900.000. Iya, saya beli soalnya. Bisa dipakai di Indonesia aman. Aman aja. Harganya jutaan, itu baru loh, segel 900.000. Karena nggak pajak, non pajak, karena yang bikin mahal itu sebenarnya barang-barang masuk Indonesia itu pajak yang bikin mahal. Iya, barang-barang yang masuk Indonesia yang mahal itu pajak. Coba deh lihat mobil-mobil di Amerika, murah-murah. iPhone di Amerika murah. Di Indonesia 20 juta. Aslinya kan harganya cuma $800 ya. iPhone tuh sekitar $800 nggak sih? Kalau nggak salah tuh, yang baru tuh sekitar 800 sampai $900. Mahal-mahalnya $1.000. Mahal $1.000 berapa sih di Indonesia? 15 juta. Ya, 15 juta paling mahalnya. Tapi dijual resmi di sini berapa? 20 lebih. Yang mahal apa? Pajak. Udah gitu, udah harus bayar 20 juta lebih, tambah pajak lagi. Kita bayar pajak pembelian yang 12%. Udah dipajakin, ditambah pajak lagi kan. Ya itulah. Ya Indonesia, mau gimana lagi ya? Indonesia, mau gimana lagi? Kalau nggak gitu, kalau pajaknya nggak gede, kalian nggak punya jalan raya di Cirebon. Mas. Jalannya jalan tanah semua, Mas. Ada bagusnya. Positive thinking aja ada bagus. Ya kan positive thinking aja ada bagusnya. Yang jeleknya jangan dilihat lah. Kalau kelihatan ya tutup mata aja lah. Hah? Soalnya kalian kalau tetap buka mata, malah kalian ntar yang ditangkap. Tutup mata aja. Di Indonesia kan gitu. Orang bener ditangkap ini. Orang yang tutup mata, ya udah lah. Aneh kan? Aneh lah. Ya, soalnya dari kemarin saya lagi rame tuh pas sampai masuk TV tuh yang kasus apa? Yang ditembak tuh apa? Bukan yang iya bos rental mobil ditembak itu sampai masuk TV segala gitu ya. Coba kalau misalkan orang sipil yang nembak, habis balik dihukum mati itu. Kalau orang sipil yang nembak, terus kalau aparat yang nembak, bahasanya itu bukan kesalahan ini dan lain sebagainya.
come on, tangannya kan tangan orang sama gitu kan. Mau siapapun itu tetap tangan orang. Makanya ya begitulah Indonesia. Kita susah ya, mau percaya sama polisi susah, mau percaya sama tentara susah. Karena saya pernah, karena saya kejadian sendiri, pernah dijebak sama oknum polisi. Iya, dulu saya waktu pas kuliah di Bandung, itu ceritanya saya pulang malam dari wilayah Jalan ABC lah, alun-alun tuh Bandung. Saya pengen pulang ke kosan saya di Dago, itu diberhentiin ada razia. Tas saya diperiksa, katanya razia apa sih? Apa obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras. Ya karena saya ngerasa bersih nggak pernah bawa apa-apa gitu ya. Ya udah aja diberhentiin diam. Tas ya udah saya kasihin aja. Di tas saya ada itulah ceritanya. Saya karena ngerasa nggak bawa ya. Ada barang apa sih? Pokoknya ada pede aja gitu ya. Suruh pegang itu apa namanya di tas kamu ada barang apa aja kamu pegang pak. Kamu kalau pegang selesai ada sidik jari kamu di sana. Saya nggak mau pegang mas. Ya itu kan barang kamu ada di tas kamu bukan deh ngerasa makanya saya nggak mau pegang mas. Mau digebukin gimana juga saya nggak pegang. Akhirnya saya telepon apa namanya teman saya aman. Ya urusan di belakangnya saya nggak peduli. Cuman saya bilang ini udah modelnya nantinya kalau kamu pegang itu kamu kan diperes. Iya. Kamu kayak saya penjarain ya. Kalau nggak kamu bayar sekian juta. Nanti begitu. Terus begitu. Kenapa? Karena saya alamin sendiri. Saya pegang. Bodoh amat mau sampai besok pagi saya tungguin Pak. Ogah saya pegang. Kamu ngelawan polisi nggak ngelawan. Kalau saya ngelawan saya ditonjok Bapak dari tadi. Nggak mau pegang. Mau sampai besok pagi tungguin. Soalnya dia masukin sengaja. Masih ingat betul waktu pas saya kuliah di Bandung. Biarin aja. Saya telepon teman saya akhirnya ya udah karena sama-sama aparat gitu ya udah aja lah mungkin gitu ya saya nggak mau panjangin udah aja mau capek mau ngantuk gitu ya beres kopdar beres kopdar dari klub motor dapat begitu kan kalau ada kalian nemuin kayak gitu modelnya jangan pernah pegang dan kalau misalkan kalian nemuin tempat apa ada orang ngejatuhin tempat obat gitu atau apapun yang bentuknya ada pilnya atau apapun itu jangan pegang karena nanti tiba-tiba kamu pegang rencana niatnya baik pengen ngebalikin ke orangnya niatnya baik tiba-tiba kamu ditangkap masukin mobil diperes oh kejadian kayak gitu udah banyak nggak kesorot aja sama media banyak bukannya saya oh Mas Fadil benci sama polisi enggak bukan benci cuman saya tidak suka dengan kelakuan oknumnya itu aja tapi masalahnya 80% oknum gitu ya mau nggak mau sudah makanya kayak gitu udah ya jangan jangan di iniin kayak oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Saya akhiri saja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.